Coba tes ya. Ada. Enggak sih. Iya. Sakit ya? Langsung. Nggak ada bekas pun. Coba tes kepala. Kepala dia. Tes kepala. Coba kepala kau. Enggak, serius. Tes ya kepala gue ya. Badan gue didorong bukan kepala. Gue ya tes ya. Aduh. Ya lo kembali bersama saya Penggapul Mobil. Kalau tahun yang lalu kita udah BYD M6 ya. Kalau teman-teman lihat, anjir Jackie berani banget sih bikin videonya BYD M6. Lu kupas segala macam ya karena gue punya mobilnya. Denza kali ini kita bisa bilang pengganti dengan yang biasa Jepang, semua orang kaya pasti punya mobilnya. Kali ini dia hadirkan, ya udah. Tapi ini kita lihat cocok nggak buat jadi penantangnya si brand Jepang itu. Kalau dia cocok buat Jepang tapi tetap turunnya ke kalian. Menurut kalian bagus atau enggaknya? Ya udah kita ketemu sama Ken nih. Halo Ken. Ketemu lagi. Jadi berapa bulan ya setelah ketemu? 6 bulan. 6 bulan lah kok ketemu sama 6 bulan. Stanley. Kali ini kita keluar BYD Denza. Denza D9 kok. Denza D9 nggak ada BYD-nya ya. Betul, nggak ada. Jadi ibaratnya kalau kenapa sih Bang nggak ada, kenapa namanya Denza? Kenapa nggak ada BYD-nya? Karena Denza itu spek premiumnya dari BYD. BYD. Betul. Jadi mereka nggak mau dibilang BYD Denza, nggak ada. Ini Denza D9. Terus dibilang, kau masuk showroomnya aja udah kelihatan. Sebelah kanannya BYD, yang sebelah kirinya Denza. Supaya buktikan, oh Denza kan masuknya limited. Bisa jadi cuma sekali masuk doang, habis itu nggak masuk lagi. Mereka eksklusif, mereka bikin ini, gue bangun gedung, aset gue tanamkan lagi supaya bisa buat pembuktian ya kita bilang ya. Karena kan mobil begini masih harus pembuktian. Kita nggak bisa bilang, mobil ini enak, mobil ini gini-gini. Nggak bisa, tetap harus ada pembuktian. Nah terus di belakang ada unit show car-nya warna putih. Begitu kau lihat di sini, pertanyaan nih gue tanya nih. Kalau lu lihat bagian depannya, kalau dari bahasanya Denza sendiri, ini bahasa desainnya desain apa nih? Ini namanya V-Motion kok. V-Motion, jadi model V. Betul. V yang matematik kok. V yang matematik, trapesium. Iya, yang kalau misalnya kita belajar matematika kan ada yang 22/7 atau 3,14. Sekolah aku nggak sampai sana masalahnya. Oke ya, anggaplah V-Motion, oke. Iya, Masuk. V-Motion itu karena awal dari permulaan semuanya kok. Awal dari permulaan semuanya. Betul. Jadi dibuat di mobil ini. Nah tentunya mobil ini udah pasti, kalau tanya hybrid segala macam nggak. Grillnya udah nggak ada yang kebuka lagi. Kisi-kisinya semua udah nggak ada. Semua udah ditutup rapi. Berarti mobil ini asli EV. Jadi dia nggak ada di luar, ada versi hybridnya ya? Iya, di luar ada hybrid kok. Kali ini dimasukin versi EV. Kenapa dia nggak mau masukin hybrid? Kenapa dia masukin EV di sini? Namanya orang Cina kan, udah mau irit-irit sekalian. Jadi kau cari uang yang banyak langsung beli ini, langsung kasih hemat sekalian. Nah terus kalau untuk di bagian headlampnya, apa nih Ken? Untuk headlampnya ini, untuk namanya sih nggak ada kok. Tapi kita udah pakai laser light. Laser light ya, Laser orang light. biasa pakai proyektor, dia udah pakai laser light. Terus matanya banyak banget nih kayaknya nih. Betul. Ada 10 mata di bagian sini. Low beamnya 5 pasang, high beamnya 5 pasang juga. Di bawahnya ada DRL juga nih. Betul. Dan kita di sininya ada yang namanya auxiliary light kok. Auxiliary light, apa itu auxiliary light? Jadi kalau misalnya kita setirnya ke kanan kok lampunya itu akan nyesuaiin ke kanan juga Oh, kok. kayak blind spot light. Iya. Ya, blind spot lamp. Tapi dia bisa adjust atau ikutin kepala mobil? Dia ikutin kepala mobil kok, ikutin setirnya. Ikutin lebih setirnya? tepatnya. Betul. Oke. Terus ini ada logo kebangsaannya Logo Denza. Denzanya, betul. Bukan karena warna putih belakangnya biru, kalau dia warna hitam, Oh bukan, sama kok. Logo Denza standarnya emang kayak gini. memang harus ada warna birunya. Betul. Oke, berarti tahun ini kayaknya warna biru mendominasi, semoga ya. Supaya salesnya cuannya banyak nih. Amin. Nah, kalau di bawah ini buat pendingin ke dalam sama, ini kebuka nggak sih? Oh, ini enggak ya? Enggak. Enggak, oke. Terus kalau kalian tanya bagian chrome-nya ini tetap sama, aluminium polish ya. Dia nggak pakai chrome-chroman. Karena mereka udah biangnya bikin interior bagus, biangnya bikin eksterior bagus. Bisa yang mahal, kenapa harus yang murah? Gila. Nah, terus kita masuk lagi. Di bagian pintunya. Nah, kita bilang kalau mobil begini kan yang penting tuh gede sebenarnya. Lu kalau udah gede tanggung-tanggung buat apa? Betul, betul. Beda sama yang Jepang apa? Kalau beda sama yang brand sebelah itu kok, Ya. kita itu wheelbase-nya lebih panjang 11 cm kok. Wheelbase. Tapi wheelbase kan nggak pengaruh sama penumpang ya. Kalau penumpang wheelbase Isi di sama-sama aja. dalamnya volumenya sedikit lebih panjang dong kok. Oh, sedikit lebih panjang. Ah. Tapi kalau tinggi, Kalau tinggi memang kita
nggak setinggi brand sebelah. Nah, Karena kita untuk menjaga aerodinamisnya. memang pinter kali ngelesnya. Kalau aku bilang udah bangun mobil begini, tingginya lu sisi sekitar 10 cm kalau nggak salah ya. 2 cm kok. 2 cm ya? 2 cm. Oh 2 cm ya udahlah 2 cm. lumrah-lumrah lah. Kalau kita bisa bilang tuh tebelnya plafon lah di sini kita bilang. Tapi oke. Kita lebih lebar kok. Lebih lebar? Mobilnya lebih lebar dan lebih panjang. Mobil lebih lebar, lebih panjang. Kalau Kak Anin suka itu. Kak Anin ngeri kali. Oke, di bagian sana. Nah, terus kalau untuk di bagian kacanya nih, gue lihat kacanya ini, lihat ke dalam agak sedikit kayak ada shadow gitu. Kaca dipakai kaca apa nih? Kalau misalnya kita itu beda kayak Seal kok, kita tipenya yang lebih tinggi dari Seal, dia Oke. itu lebih kedap. Makanya kalau kita lihat kok, ini untuk bagian belakangnya sendiri ini nggak pakai kaca film, cuma warnanya udah lebih gelap kok. Oke, jadi sama seperti mobil-mobil CBU, di bagian pertama, bagian depannya ini tanpa kaca film, di bagian belakang dia ada namanya tint. Jadi dari kacanya sendiri udah ada diwarnain, warnanya warna hitam. Nah bang, kalau kita bawa pakai harian, berarti mobil kita nggak usah pakai kaca film lagi, kebakar kau, nggak bisa. Tetap harus pasang kaca film yang ultravioletnya tolak 100%, minimal 95% up. 100% ya kau tahu lah brandnya apa ya kan. Pengepul mobil kau tinggal kontak aja, nanti kita pasangkan. Oke, terus kita tanya lagi, double glassnya cuma hanya di bagian driver, passenger atau full all wall car? Semua kok. Semua, satu mobil. Satu mobil. Oke. Nah, gue lupa bilang. Jadi sebelum kalian nonton video ini lebih jauh lagi, kalian harus memposisikan diri kalian sebagai gua orang yang udah punya mobil listrik, ya. Gua udah punya casan di rumah. Intinya lu udah punya casan di rumah deh. Dan lu siap membandingkan antara mobil ini dengan mobil konvensional. Kalkulasi harganya keluar di Sempoa kau, kita hitung-hitungan bareng. Cocok. Nah, kalau untuk kameranya sendiri, apa nih jalannya? Kamera 360 kok. 360 seperti 360. standar-standarnya BYD lah ya kita Betul. bilang. Jalan terus di sininya ada NFC-nya juga. Terus kita lihat dari luar lagi, mobil ini pasti nyaman banget. Kenapa gue bisa tahu nyaman banget? Velgnya pakai ring 18, terus tebelnya pakai tebal 60. Udah pasti empuk-empuk banget nih mobil nih. Beliin gue satu dong biar bisa cobain. Gue penasaran sih empuknya ini lebih empuk dari brand sebelah atau enggak. Kalau brand sebelah itu jalan tol dia agak kritis sedikit, lari 120 dia agak begini. Nah, gue pengen cobain ini. Dia lenturnya dari pegas atau lenturnya dari ban atau dua-duanya dikompon dijadiin satu, kita lihat. Nah, kalau ini apa sih, Ken? Kalau misalnya itu sih untuk ya, Pemanis. estetika aja sih kok, pemanis aja. Oh, lebih ke estetika. Betul. Nah, kalau kita mau buka pintunya ini, gue males pegang nih. Gue nggak mau pegang. Bisa keyless nggak sih ini? Bisa kok. Coba ya, kita tes ya. Harus pencet berarti ya? Pencet. Oh, masih sama seperti sana. Terus kita tutup dulu. Oke, tapi kalau kamu mau nyalain mau buka dari sini juga bisa ya. Jadi dia ada ini biasa banget. Sininya oke lah ya. Tekan 2 kali. Nah, terus kalau begitu kita masuk ke dalam mobil, kan ada suara kayak musik-musik. Iya. Itu bisa dimatiin nggak sih? Harusnya sih bisa kok. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Oke. Berapaan sih mobil ini? Untuk estimasi di 11 sampai 14 kok. 11 sampai 14. Iya. Gila, itu ada hitungannya sendiri, nanti gua hitungin. Kenapa lo harus ambil ini atau bisa kau nggak harus ambil ini? Ada banyak banget perhitungannya. Nah, warna putih kena warna hazelnut kita bilang. Kalau lu orang bilang warna apa? Kita bilang warna brown kok. Warna brown, oke. Terus pilihannya ada warna apa lagi? Jadi kalau misalnya untuk eksterior warna putih dan hitam kok, dia itu pilihan interiornya ada beige sama brown. Beige sama brown, oke. Tapi kalau misalnya yang eksteriornya itu biru sama abu, dia cuma ada brown. Oh, cuma ada brown. Iya. Oke, kalau itu bisa di custom lah ya kita bilang ya. Betul. Berarti kalau tapi ininya hardboardnya juga bukan warna hitam loh nih. Iya, dalamnya sih semua gitu kok. Oh, jadi ada warna coklat tua. Ini buat tempat untuk wireless chargingnya kok. Wireless charging tinggal taruh langsung handphonenya? Iya, betul. Mak, nggak laku nanti charger aku nih kalau begitu. Terus ini untuk soket, oh tipe C ya? Iya. Tipe C dia udah PD, tipe C. udah Qualcomm juga. PD Qualcomm. Feel gue pertama kali masuk mobil ini. Enak, nyaman. Cuma rasanya agak sempit di sini. Nggak tahu karena badan gue yang kegedean atau apa. Tapi beda, kalau ANH20 tuh dia lebih di sini tuh lebih ngebuka. Ngebuka. Iya. Oh, okay. Kalau sini saya rasa agak kurang. Ya maklum lah ya, belum pernah beli yang terbaru jadi nggak ngerasain kita. Terus, nah ini bedanya dengan yang brand X apa nih?
Kalau misalnya kita untuk ininya, dia itu head unitnya 15,6 inch kok. Udah lebih gede sendiri. Iya, betul. Pengaturannya sama seperti M6 gitu-gituan, sama semua kan, nggak ada beda? Mirip tapi softwarenya beda kok. Softwarenya beda? Iya. Bedanya di? Bedanya makanya untuk tampilannya pun beda kok. Dan dia nggak bisa muter. Oh, dia nggak bisa muter, oke. Terus YouTube, misalnya kita ada platform seperti YouTube, TikTok, segala macam udah bisa keinstall di dalam atau harus pakai Android box lagi? Udah bisa di dalam kok. Kedepannya juga udah pasti bisa lebih banyak. Kalau sekarang kan ada beberapa yang bisa TikTok kan kok. Kedepannya untuk YouTube sih pasti bisa. Kalau sih. sekarang softwarenya belum sempurna karena kita buka yang TikTok pun kadang-kadang dia suka otomatis begitu hang kan kita bilang kan. Tapi ya itu ke depan bisa diperbaiki lagi dari brand BYD ya softwarenya ya. Terus kalau untuk di bagian sini nih, ini bagus aja. Kayak rest display. Nah kalau untuk mobil ini tenaganya berapa? Kalau yang ini 230 PS kok. 230 PS cukup loh untuk mobil gede begini. Untuk torsi 360. Torsi 360 cukup banget. Kayaknya Denza timnya BYD ini udah kapok nih bikin AC yang otomatis. Emosi kita lihat yang waktu bawa seal emosi kali gua. Nah harus kena yang manual begini lagi. Jadi nggak boleh terlalu canggih juga, harus ada yang begini-begini. Nah kalau untuk speakernya ini dan audio? Betul, dan audio 14 titik kok, lebih banyak dari seal 2 titik. Lebih banyak dari seal 2 titik, oke. Klaimnya worth-nya seharga kurang lebih 100 jutaan untuk audionya sendiri. Nah kalau klaimnya itu benar, jadi saya kemarin ada customer kita BYD Seal masuk ke BBS. Awalnya saya menawarkan speakernya ganti dan beliau juga bilang ya udah Jack kalau menurut lu mau ganti. Dibongkarlah sama teknisi saya. Begitu dilihat, wah speaker Dyna ini yang kualitas bagus. Yang magnetnya belakang udah tebal, terus ya harusnya suaranya bagus banget lah. Kunusnya bagus, dicobain. Jadi pakai sistem dari kita, cuma pergantian di SPM, terus tambah subwoofer, suaranya gila. Mantep ya kok. Mantap. Ini gue bukan angkat telur Denza ya, tapi memang kalau untuk klaim mereka ini untuk audio keren. Gue suka banget. Tapi ada yang harus gue tanya lagi dari mobil ini nanti. Nah ini kalau 18 speaker lebih banyak daripada Seal. 14 kok. 14. Nah suaranya itu dia surround atau suaranya itu per positioning gitu? Surround kok. Oh surround ya. Surround, Jadi betul. duduk mana aja suaranya sama semua. Iya, betul. Kayak begitu. Oke. Ini bisa di Ini udah bisa pakai SIM card dong ya? Udah bisa kok. Berarti settingnya semua dari sini. Dari sini nih. Kita mau ke mana? Setting. Oh ada Android Auto, Iya. Android Auto APKP udah normal lah ya, udah seperti biasanya. Ini untuk setting audionya nih kok. Nah, ini kan bisa nih kok. Oh iya, lu mau fokusnya di mana? Nah, berarti dia gini, dia ada 2 jenis. Dia mau sistem positioning ada juga, ini wall, ini berarti surround ya. Nah ini driver di posisi sini doang, speaker yang mana dikecilin suaranya supaya bisa dapat staging imagine. Ada front passenger, ada middle, ada rear, ada custom. Nah kalau custom suaranya paling di bagian sini bisa lu adjust lah. Tapi kalau mau pemakaian ya whole. Kalau lu pakai driver namanya Regen, ya kau pakainya begini nanti nih. Yang middle aja kok cukup. Middle, Ya. kalau kayak Regen mah bodo amat gua, kesel gua lihat mukanya. Ya seperti biasa lah ya, kita lihat ini masih mempertahankan punya seal ya. Dia Ya. mirip kayak perpaduan seal sama M6 lah, karena kan. Iya, ini tuasnya, M6, ininya punya seal. Betul. Oke, terus ada unlocknya. Ya inilah ya, bagus sih dibuatnya sih keren-keren. Nah, terus kalau di bagian belakangnya nih, apa yang spesial dari belakang sini? Yang membedain dia sama mobil X lah, brand X lah kita bilang. Oke kok, kalau dibandingkan dengan brand X kok, rel kita itu paling panjang kok. Rel kita di kelasnya paling panjang sekarang. Rel jok? Iya, rel jok, betul. Dia karena rel panjang, otomatis lu kalau mau majuin dikit-dikit nggak bisa, dia harus ikutin kliknya. Iya. Iya kan? Lama-lama aku diusir nih kayaknya dari showroom ini, weh. Sit, kita lihat. Jangan. Oh, ini nih. Nah, dia nggak bisa maju sedikit, harus begini. Iya. Jadi dia per klik. Hebatnya dia lagi, kalau lu maju udah mentok banget, ini dia bisa otomatis geser sendiri loh. Nah, terus ini dia udah pakai monitor juga. Dia arm screen-nya. Arm screen ya namanya, bahasa kerennya arm screen. Terus bisa tutup pintu dari sini. Bisa. Aneh, keren, penyu. Terus kita udah ada massage chair-nya kok. Massage chair. Iya, massage chair. Oke, udah isofix juga ya. Iya, udah ada pendingin kursinya. Penting banget pendingin kursi. Kalau enggak lu berkuah, apalagi kayak kau Regen.
Mukanya keselin banget kan, bawaannya emosi terus aku belakangnya ada dinginin, oke? Bisa pijit ya, Bro? Bisa pijet dong. Bisa pijat tapi nggak bisa diatur. Ini touchscreen juga. Wih, touchscreen beneran nih. Iya, betul. Kayak punya seal ya. Mm-mm. Oke. Dan kalau Koko lihat interiornya sekilas ada Eropa yang situ lah kok. Iya benar. Betul, karena kita kan kerjasama sama Mercy di tahun 2010 kan, 50%. Memang sekarang sudah Denza BYD 100% yang punya. Tapi kita udah belajar nih kok, kenyamanannya, interiornya, semuanya. Jadi Makanya- ibaratnya yang plus-plusnya semua dimasukin ke sini lah. Betul. Terus apa lagi? Kelebihannya sama, kita ada ini kok, kulkas kok. Kulkas. Kita ada kulkas bisa sampai minus 6 derajat sampai 50 derajat. Jadi untuk angetin masih bisa lah dikit kok. Oke. Kulkasnya di mana? Di sini di tengah. Dia untuk untuk aktifinnya bisa dari arm screen, bisa juga dari sini di Amskin apa tulisannya? Fridge ya? Free Iya, betul. Bisa minus 6 coy. Bisa minus 6. Ini kalau Oh, misalnya- bisa disinfection, bisa pembersihnya juga ya. Dia ada nyala lampu UV-nya. Untuk delay bukanya power off-nya di juga bisa. paling bawah kok, di sini. Iya, ditekan. Masa? Keren juga ya nih. Oke, tapi kalau buka dari sini gimana caranya? Di yang paling kanan kok. Oh, kayak eject disk ya dia ya? Nah, Oke, kalau ini antivirusnya dia, iya, nyalain. Ini buat pemanas, betul. ini buat Untuk yang ini. hemat-hematnya ya. Oke. Terus kalau mau kontrol AC belakang dari Dari sini kok. mak katrok banget gua asli. Untuk ada AC di yang atas kanan kok. Oke. Nah, Oh iya dari sini semua ya. betul. Bisa disetting, bisa setting regen. Ini karena lagi display mode nih kok. Oh lagi display mode ya, jadi nggak bisa Betul. digeser-geser ya. Oke. Terus dia ada tambahan table. Table-nya keren sih. Nggak kayak pesawat punya ngerrrr. Dipikirin dong, finishingnya ada black chrome-nya. Ya Koko ya nih. Kalau taruh laptop mau kerja di jalan juga enak banget kok. Oh enggak, bukan level saya. Oh, bukan. Kerja di jalan tuh regen. Oh, Bos Regen duduk. ya? Oh iya, bos Duduk santai, tapi uang masuk regen. Lebih sedih lagi aku rasanya. Kalau ini? Oh ini buat Untuk naruh. pocket. Heeh. Terus kakinya bisa naik ya seperti biasa lah ya. Betul. Bagian Kalau- belakangnya benar-benar lebar atau kecil? Lebar kok. Lebar. Kita coba masuk ya. Nah, kok tambahan kalau misalnya di kita itu untuk tengahnya itu 10 ways adjustment. 10 ways adjustment coba apa? Apa itu 10 ways adjustment? 10 way adjustment kalau misalnya dibandingkan kompetitor biasa brand sebelah cuma 8 kok untuk adjustment seatnya. Tapi kalau kita itu 10, 2 lebih banyak. Dua lebih banyak. Jadi untuk kenyamanannya bisa jauh lebih enak lah kok, lebih Dan gue lihat tadi saya ngecek di sini tuh ada namanya zero apa ya? Zero gravity. betul. Jadi ibaratnya duduk udah posisi paling nyamannya atau yang paling rendahnya dia. Betul kok. Oke. Belakang. Pas nih regen buat kau di belakang nih. Di belakangnya nyaman coy. Nah Ken, kalau ngomong tentang mobil ini, jadi range-nya bisa berapa? Kalau yang ini 600 km kok. Kalau yang kemarin gue beli M6 itu range-nya berapa? M6 530 kilo kok. 530 kilo, ini 600. 600, betul. Untuk kapasitas baterainya dia itu di 103,36 kWh. Pengecasan 0 sampai 100? Kalau 0 sampai 100 pakai DC yang super fast charging sekitar 1 jam lah kok. 1 jam kelar. Iya. Oh. Mau ini keluar kota pakai ini enak juga ya harganya. Gila, ini di bagian belakangnya. Terus, nah kalau aku bilang kekurangan dari ini ya, boleh bilang nggak sih kekurangannya? Boleh lah ya. Kekurangannya, memang kalau untuk pegangan naik turun oke lah ini. Anak-anak mau naik mau pegang mana? Kalau brand sebelah dia ada turun sampai sini. Ya, satu. Yang kedua, ini gue berasa sedikit lebih sempit. Kalau bagian middle-nya, kalau saya rasanya ya. Sebenarnya yang salah badannya dia ya, Boy. Enggak, kan gue bandingin apple to apple. Kalau middle-nya sedikit lebih sempit. Tetapi kalau untuk bagian entertainment segala macam top mobil ini. Tapi balik lagi, sebenarnya orang beli mobil kalau udah yang kayak beginian kan cuma dua orang cari. Satu kenyamanan, yang satu lagi prestige.
Kalau kenyamanan, gue yakin lah mobil ini menang. Betul. Prestisnya, itu yang tugas berat dari Denza. Nah, terus kita masuk ke bagian, ini kita cobain dulu deh. Baris keduanya. Kan anak-anak sering tuh tangannya kan, nggak sengaja. Coba tes ya. Ada. Enggak sih. Iya. Langsung. Nggak ada bekas pun. Coba tes kepala. Kepala, dia Tes kepala. coba kepala kau. Enggak, serius. Tes ya kepala gue ya. Badan gue didorong, bukan kepala. Nah, dia langsung stop gini. Nah, itu hebatnya. Tapi kalau berani itu gue nggak berani coba. Habis kepala gue, tang! Gitu. Nah, kita di bagian sampingnya, middle-nya udah beres. Belakangnya oke, enak banget. Wih, bagasinya luas loh. Bagasinya luas kok. Kalau klaimnya Denza itu dia namanya 7+7+7. Ha-ha. Artinya itu dengan 7 penumpang Koko masih bisa bawa 7 suitcase yang cabin size sama 7 backpack. Wih, belakangnya bener surprise, gue gede banget. Biasanya kalau anak gue bawa stroller, ini harus dinaikin sedikit nih. Kalau nggak muat. Iya, ini bagasinya luas banget. Oke. Terus ada dikasih ban cadangan nggak nih? Enggak kok. Dapatnya sama kayak mobil listrik pada umumnya, kita dapatnya Oke. sealant ban. Silen ban. Terus kita lihat bagian belakangnya lagi, ini udah oke. Coba San, kepala kau sana, San. Tes dulu, San. Sini. Tangan dulu lah kau. Oh, tangan dulu, oke. Tangan dulu. Siap, tangan dulu. Aman. Oke? Kepala. Kepala. Ayo taruh kepala. Lehernya di sini, kepala gini. Nah. Beneran. Ayo, cepetan. Gas. Goya tes ya. Aduh. Aman. Dia tahan pakai punggung. Aku juga takut pas lagi error dia selesai kepala gue kan. Jackie kemana? Kena sama Denza. Kan hancur kali kita bilang gitu. Nah, terus kita tutup bagian belakangnya. Oke, kalau untuk di bagian belakangnya kacanya lebih kecil daripada kompetitor ya. Lampu belakang nih, bahasa desainnya apa lagi nih? Ini namanya aero tail light kok. Aero tail light. Iya, aero tail light. Oke. Oh. Kenapa Dia namanya udah begitu? sekuensial juga kok. Oh, sekuensial. Jadi Iya. begitu kita jalan lampu sen, Iya, Gitu. betul, narik dia. terus yang paling dibanggain dari Denza ini apa sih? Yang gak dipunya sama brand lain? Kalau misalnya untuk Denza sendiri, kita kenyamanan di dalam itu yang bener-bener beda sih kok. Gak bisa kita Luxury-nya. coba karena kan gak dikasih tes. Kalau kasih tes kita baru bisa bilang. Nah, seminggu ya kan kita baru tes. Habis itu SPK berapa biji ya kan dari grup yang pengepul diskon ya kan. Fee-nya buat pengepul lumayan lagi itu. Terus kekedapan di dalam kok. Kekedapannya. Kekedapannya karena Berarti kita ya diandalin ganjil genap, kedap, nyaman. Terus Terus pajak murah ya, Koko tahu lah. oh iya, pastinya. pajaknya murah, betul. Itu setuju? Terus untuk tenaganya sih kok, Iya, tenaganya. tenaganya Gede banget. Nah, kemarin gue pakai brand X kan, mobil gue brand itu ya. Terus pas di puncak itu, pas nanjak bukan nggak bisa nanjak, bisa. Cuma gas gue harus ngurut dan gue harus jago main steeringnya. Supaya tenaganya nggak ngempos. Tapi kalau kayak begini kalian nggak usah khawatir. Bannya juga udah tebal 60, bawaan dari pabrik. Berarti mobil ini bisa menampung sampai ring 20 tanpa kesulitan sama sekali. Ya, ini sekarang 18, lu naikin 2 step sampai ke 20, masih bisa pakai ban tebal di mobil ini. Jadi kalau untuk masalah kenyamanan, gue setuju mobil ini pasti nyaman banget. Dan kalau untuk tenaga, udah pasti mobil listrik ya. Apalagi dari pabrikan BYD, udah pasti gede banget tenaganya. Terus cara perhitungannya bagaimana? Mobil gini Alfa biasa kamu pakai buat antar anak sekolah, segala macam. Antar anak sekolah, Sabtu Minggu kamu masih pakai jalan. Berarti konsumsi bensinnya sekitar 5, kita hitung pakai Pertamax biasa ya, Pertamax biru lah ya. 1 minggu 5 juta rupiah. 5 juta kali 12 bulan berapa? 60, 60 juta. 60 kali 10 tahun berapa? 600. 600 juta. Berarti defisit mobil ini harga launchingnya nggak boleh lebih dari 1,2 M. Kenapa? Value for money. Kita bisa bilang brand X itu sampai mobil tahun 2003, 2004 nih ya, kamu iklanin cepat habis. Cepat banget. Karena apa? Satu, brand image. Yang kedua itu spare partnya semua gampang. Ya itu, kalau bisa kita bilang, oh gua ambil Denza,
gua pasti jauh lebih hemat dari brand X. Belum tentu. Afternya itu setelah jual kita belum tentu harga mana yang lebih bagus. Tapi kalau kamu beli ini buat mikirnya gue pengen nyaman, gue nggak mikirin popularitas, gue nggak mikirin gengsi-gengsi, ya lu ambil mobil ini. Udah paling tepat. Tapi kalau bilang, oh gue mau beli mobil ini karena hemat, mungkin pikir-pikir balik. Cocok kau rasa? Garansinya berapa lama nih? Kita untuk fixnya tanggal 22 baru keluar kok, pas launching. Oh, baru dikasih tahu ya, Betul. garansi segala macam. Nah, kita syuting nih 2 hari sebelumnya. Nanti pas sudah launching, nanti kita masukin lagi videonya buat teman-teman bisa lihat. Kalau taksiran saya under 1,2 tapau gitu. Tapi kalau hitungan gua ya, tapi kalau lebih dari itu mungkin gua agak berpikir-pikir karena hitungan saya tadi begitu. Anggap mobil di jalan terus pemakaian hari-harian kita 12 bulan kali 5 juta. Itu udah berapa duit? Ya, itu yang harus kita keluarkan kalau mobil kita bensin. Sedangkan kalau kamu pakai listrik kan pasti ada add-on listrik. Cuma kita anggaplah listriknya habis. Kita listriknya nggak bayar sama sekali. Mobil ini setelah 10 tahun kita jual masih ada di harga 600 juta nggak? Nggak ada yang tahu ya kan? Ya udah gambling aja lah. Kalau kau rasa cocok, kalau kau rasa senang, kau langsung beli mobil ini. Tapi kalau gue pribadi harga yang segitu gue pasti ambil. Oke? Jadi kalau buat teman-teman kalian mau beli, bang gue kontak sales BYD itu susah banget segala macam. Lu bisa handle ini nggak sih? Bisa dong. Bisa ya? Sekarang di Denza kan kok. Sekarang Denza? Betul. Beda rambutnya makanya agak naik dikit. Kalau kemarin agak turun BYD, kalau Denza udah agak mekar ya. Nah, kalau nomor teleponnya ini nanti kita masukin Di 0882 19 666 343. Oke, ya. Jadi langsung kontak ke beliau, mau tes unit, mau beli unit, langsung aja. Luar kota pasti langsung dibantu, nggak bakal pusing. Nggak bakal ribet-ribet lagi. Nah, ini video part pertama, kita tunggu part kedua supaya saya bisa cobain experience-nya segala macam. Karena kalau kita beli mobil tanpa cobain, kayak apa ya? Agak pusing juga. Jadi kita tunggu undangannya buat kita cobain. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Dadah!